Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permadinata Kisandi, NIM 1931243 PAI 5G. Sedikit akan menjelaskan tentang materi Quran Hadis kelas 11 semester genap di MA. Bab 1, bertanggung jawab dan menjaga amanah. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melaksanakan amanah yang dipikulnya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Kemudian, dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahkan bakarannya adalah manusia dan batu, penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Kemudian penjelasan ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Caranya dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Apabila dijabarkan lebih jelas ayat di atas dengan menggunakan teori perubahan sosial, yang pertama dapat dipahami bahwa perubahan pada diri manusia atau secara individu mencakup keimanan, akhlak, pengetahuan, dan perilaku, merupakan aneka faktor yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud yang artinya, diceritakan kepada kami Muhammad bin Isa dari Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik dari Robi dari Subrah dari ayahnya dari kakeknya yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk sholat sehingga mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Penjelasan hadis. Dalam Islam, salat itu sangat penting. Salat itu adalah tiang agama. Kemudian, sehingga beliau memerintahkan kepada umatnya agar mengajari anak-anaknya untuk sholat. Tentu saja, kata memukul memiliki banyak makna. Yang jelas, bukan memukul seperti orang dewasa dipukuli orang dewasa. Memukul berarti memberikan peringatan, disiplin, didikan dengan cara yang tidak melukai. Kemudian kita lanjut bab 2, berkompetensi dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ukhrawi adalah hal yang terpuji yang akan bisa memperkaya kehidupan dan menjadikan seorang muslim berambisi untuk bisa mengangkat dirinya baik di hadapan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap yang mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian penjelasan ayatnya. Dalam menjelaskan ayat ini, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis dan umat yang lain melalui Nabi dan Rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengarahkan ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba segala dalam bentuk kebaikan, baik salat, sedekah, menuntut ilmu, dan amalan positif lainnya. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang artinya, bercerita kepadaku Yahya bin Ayub, Utaibah dan Ibnu Hujar, semua bersumber dari Ismail bin Ja'far dari Ayub dari Ismail dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegera melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman
dan di sore hari maka keadaannya kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaannya beriman dan di pagi hari dalam keadaannya kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Kemudian penjelasan hadisnya. Hadis ini berisi perintah untuk bersegera melakukan amal soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat, nyaris sempurna. Ketika kamu manusia tidak tahu ke manakah mesti berjalan, ia tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam sekali lagi tidak diketahui, sehingga seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa berada dalam keadaan kafir. Kemudian bab 3, etos kerja pribadi muslim. Etos kerja pribadi muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasannya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi. Kemudian dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagimu di dunia berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kemudian penjelasan ayat. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Penghayatan misalnya sedang salat harus berusaha melupakan semua urusan duniawi dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang artinya disampaikan kepada kami oleh Hisam bin Ammar dan Ismail bin Ayas dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Al-Miqdam bil Ma'dikarib Az-Zubaidi dari Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Penjelasan hadis. Dari hadis di atas merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi Muhammad hanya bertepang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki akan datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Kemudian bab 4, makanan yang halal dan baik. Dalam ajaran Islam, mengkonsumsi makanan dan minuman diatur dengan detail sebagaimana dengan cara di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Penjelasan ayat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Kemudian bab 5, bersyukur kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat tiada terhitung dalam penciptaan manusia dan sebuah pemenuhan keperluan hidup manusia. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberi rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Penjelasan ayat.
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Tuhan selain Allah itu jelas merupakan ciptaan manusia sendiri. Namun mereka berdusta dengan menganggapnya sebagai Tuhan yang bisa memberi manfaat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencela dan mengancam mereka dengan mengatakan bahwa patung-patung itu sedikit pun tidak sanggup memberi rezeki kepada mereka. Rezeki itu adalah wewenang yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianjurkan kepada mereka supaya memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Ahmad, dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya manusia paling banyak bersyukur kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, mereka yang lebih banyak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Penjelasan hadis di atas juga memberikan tuntunan kepada kita untuk mengambil langkah pencegahan yang disampaikan oleh Rasulullah agar umatnya tidak menjadi rakus, tamak, dan diperbudak duniawi sehingga jiwanya terbelenggu oleh duniawi. Akibatnya tidak mau berbuat baik terhadap sesama serta lupa akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang telah diterima oleh manusia di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas pemberian tersebut. Cukup sekian materi saya tentang Quran hadis di MA kelas 11 semester genap. Apabila ada lebihnya mohon maaf. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.